Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah atau dimanapun berada, berjumpa kembali di dalam program Yesus Kuatku, berharap semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita memulaikan renungan hari ini, mari kita berdoa. Pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami permuliakan. Terima kasih untuk hari ini. Kembali ya Tuhan, kami akan dikuatkan, disegarkan lewat renungan firman. Biarlah sepanjang hari ini kami tetap ada dalam lindungan kasih sayangnya Tuhan. Penyertaan Tuhan ada atas kami semua, ada di atas umat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan melihat satu tema yang sudah menjadi kata populer pada akhir-akhir ini, yang berjudul sumbu pendek. Dengan mengambil satu ayat pokok di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-9, yang berbunyi demikian. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Tema ini menjadi satu istilah yang begitu populer akhir-akhir ini, yang kita bisa jumpai secara khusus di dunia medsos. Bagaimana kita melihat dalam keseharian, banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling hanya lewat perkataan, lewat aksi, yang membuat ada kegaduhan yang muncul. Pengertian dari sumbu pendek ini, kurang lebih orang yang cepat marah, mudah tersinggung, tidak berpikir panjang. Jadi, sumbu pendek ini dialamatkan kepada orang-orang yang begitu gampang marah, terprovokasi, begitu mudah terpancing emosinya, ataupun orang yang tidak berpikir panjang, sehingga yang muncul adalah amarah yang meledak-ledak. Akibatnya, banyak kita lihat hanya karena tersinggung, kata-kata atau aksi orang yang membuat kegaduhan. Yang terjadi adalah pertikaian, permusuhan, ada kebencian, bahkan lebih daripada itu terjadi pertumpahan darah. Nah, hal-hal yang ada di sekeliling ini, apalagi dengan dunia medsos ini, banyak kata-kata orang yang membuat orang lain tersinggung. Langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar, dan sebagainya. Bahkan lewat kata-kata orang juga timbul satu ancaman, kekerasan, dan lain-lain. Firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi, hal-hal yang seperti ini memang harus dihindari oleh orang-orang yang percaya secara khusus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan supaya kita bertumbuh, berbuah. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diajarkan dengan firman Tuhan, ada buah pertobatan yang keluar, ada buah kebenaran yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Buah roh diantaranya adalah penguasaan diri. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menguasai diri. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Memang harus seperti ini sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menguasai diri dalam segala hal, baik
dari perkataan orang yang menyinggung, perkataan orang yang menimbulkan emosi, maupun aksi dari orang lain di sekeliling kita yang membuat kita resah dengan hal-hal yang seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, penguasaan diri ini harus kita miliki. Kemudian, kesabaran. Kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kata firman Tuhan kasih itu adalah sabar. Jadi kesabaran itu memang dituntut bagi orang-orang yang percaya. Tidak bisa tidak. Kesabaran itu adalah bagian daripada identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi apapun di sekeliling kita, baik lewat perkataan, lewat perbuatan orang lain yang menyinggung, janganlah kita cepat-cepat untuk marah. Emosi terpancing, apalagi meledak-ledak. Karena hal-hal yang seperti itu, tadi sudah dikatakan, tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, seperti kata firman Tuhan di ayat pokok kita ini, cepat marah itu ada di dalam diri orang bodoh. Dan kalau kita melihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-29, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tetapi orang yang cepat marah memperbesar kebodohan. Jadi agak berbeda. Orang yang sabar, orang yang mampu menguasai diri, itu adalah orang yang memiliki pengertian yang besar. Sebaliknya orang yang cepat marah, dikatakan oleh firman Tuhan, adalah orang yang memperbesar kebodohannya. Apakah kita mau menjadi orang yang bodoh? Apakah kita menjadi orang yang disebut orang yang begitu bodoh, sangat bodoh, atau kebodohannya begitu besar? Tentu tidak. Kita mau menjadi orang yang disebut oleh firman Tuhan, orang yang berpengertian. Tentunya berpengertian lihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang selama ini kita sudah dengar, firman Tuhan yang selama ini kita jalani, firman Tuhan yang selama ini kita renungkan bersama-sama untuk kita lakukan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan juga. Jangan menjadi orang yang selalu disebut sumbu pendek. Orang-orang yang mudah sekali terbakar emosinya. Jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang berpengertian. Jangan menjadi orang yang bodoh. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tetap menjaga identitas diri kita, bahwa kita ini memiliki kasih. Kasih diantaranya itu adalah sabar. Kasih diantaranya itu adalah penguasaan diri. Dan kesabaran itu harus selalu ada di dalam pribadi kita setiap hari. Karena kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang mudah sekali untuk kita tersinggung, mudah sekali untuk kita marah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki kesabaran itu. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami untuk hidup bagaimana menguasai diri dalam segala hal. Hidup sabar di tengah-tengah dunia ini, apalagi dengan perkataan-perkataan orang lain yang begitu menyinggung, yang membuat orang-orang cepat marah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki kasih, kami memiliki penguasaan diri, memiliki kesabaran. Terpuji nama-Mu, memberkati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas pelayanan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.